Bapak Ibu tim asesor PDD UKTPT Pengajaran Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, saya Nisi Septinawati. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Profesi Bidan di Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Saya bergabung di Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah sejak tahun 2016, di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu tiap tahunnya atau tiap semesternya adalah mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja yang ada 2 SKS dan berada di semester 8. Adapun capaiannya, yang pertama aspek sikap. CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap yang religius. CPL 2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 3 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. CPL 4 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek pengetahuan, CPL 1 menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, modal praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. CPL 2 menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan. CPL 3 menguasai konsep teoritis ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan secara umum. CPL 4 menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam penyelesaian kebidanan secara mendalam. Selanjutnya, ada aspek keterampilan umum. CPL 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. CPL 4 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL 5 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi. Aspek keterampilan khusus, CPL 1 mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan, meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi, anak balita, anak prasekolah, dan kesehatan reproduksi remaja, perempuan usia subur, dan premenopause, serta pelayanan KB. CPL 2 mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan kelainan secara lingkup praktik kebidanan. CPL 3 mampu mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. CPL 4 mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. CPL 5 mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksi dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. CPL 6 mampu menerapkan teori manajemen kebidanan komunikasi yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan interprofesional. Sedangkan CPL 7
mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai kode etik. Adapun di sini, capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa pada tahap setelah pembelajaran yang dimana ada CPMK 1, mahasiswa mampu memahami kesehatan reproduksi remaja. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami tumbuh kembang remaja. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami sindroma premenstruasi. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami penyembuhan anemia melalui peran teman sebaya. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami infeksi menular seksual HIV atau AIDS. CPMK 6, mahasiswa mampu mengetahui kehamilan tidak diinginkan dan aborsi. CPMK 7, mahasiswa mampu memahami pengaruh nafza dan miras terhadap kehidupan remaja. CPMK 8, mahasiswa mampu memahami program kesehatan peduli remaja. CPMK 9, mahasiswa mampu menumbuhkan potensi remaja. CPMK 10, mahasiswa dapat melakukan pendekatan asuhan pada pertumbuhan dan perkembangan remaja. CPMK 11, mahasiswa mampu memperjelas etika klinis, berkomunikasi efektif dan konseling dalam asuhan remaja dan pranikah, serta menerapkan dokumentasi asuhan kebidanan masa remaja dan pranikah. Pengalaman belajar mahasiswa yang pertama, mahasiswa melakukan discovery learning dari berbagai macam sumber tentang asuhan kebidanan pada remaja. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan diskusi bersama dengan teman kelompok untuk menyusun hasil discovery learning. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan presentasi kelompok untuk hasil discovery learning. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah ada mini lecture, ada diskusi, ada problem basic learning, ada student center learning, discovery learning, collaborative learning, dan cooperative learning. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik dalam menguasai teori keilmuan asuhan kebidanan pada remaja dalam pelayan kebidanan, yang dimana bahan kajian materi pembelajaran yang pertama kesehatan reproduksi remaja, yang kedua tumbuh kembang remaja, yang ketiga sindroma premenstruasi dan pencegahan anemia, 4. Infeksi menular seksual HIV atau AIDS. 5. Kehamilan tidak diinginkan atau aborsi. 6. Pengaruh nafza dan miras terhadap kehidupan remaja. 7. Program kesehatan peduli remaja. 8. Menumbuhkan potensi remaja. 9. Pendekatan asuhan kebidanan pada pertumbuhan dan perkembangan remaja. 10. Memperjelas etika klinis, berkomunikasi efektif, dan konseling dalam asuhan remaja dan pranikah, serta menerapkan dokumentasi asuhan kebidanan masa remaja dan masa pranikah. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, pada kali ini saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja di semester 8. Di mana sebelum saya mulai untuk perkuliahan, saya harap adik-adik dapat mengetahui dulu apa aja capaian yang akan adik-adik ambil untuk di semester 8 ini tentang asuhan kebidanan pada remaja. Di sini ada RPS-nya yang sudah saya print, ada absen dan ada batas kuliah. Nanti bisa adik-adik isi. Yang selanjutnya, salah satunya garis besar yang akan saya sampaikan, ada capaian pembelajaran yang akan adik-adik ambil. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami kesehatan reproduksi. Ya, jadi kita harus dapat mampu memahami tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada CPMK 2, mahasiswa mampu memahami tumbuh
Jadi kita harus tahu tumbuh kembang remaja itu seperti apa. Mulai dari perempuan, laki-laki, setiap pertumbuhannya berbeda-beda. Selanjutnya ada CPMK 3, mahasiswa mampu memahami sindrom premenstruasi. Berarti premenstruasi ini terjadi pada wanita, ya. Selanjutnya ada mahasiswa mampu memahami penyembuhan anemia melalui peran teman sebaya. Jadi kita teman sebaya ini tidak hanya berteman saja, jadi kita harus bisa saling support. Mahasiswa mampu menumbuh kembangkan potensi remaja. Mahasiswa dapat melakukan pendekatan asuhan pada pertumbuhan dan perkembangan remaja, dan mahasiswa mampu memperjelas etika klinis, berkomunikasi efektif dan konseling dalam asuhan remaja dan pranikah, serta menerapkan dokumentasi asuhan kebidanan pada masa remaja. Itu adalah CMK yang harus adik-adik capai untuk dalam pembahasan mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja. Adapun referensi yang saya gunakan, ada berbagai referensi yang saya gunakan, dan salah satunya adalah referensi itu buku saya sendiri. Buku saya sendiri tentang remaja bebas anemia melalui peran teman sebaya. Ini buku yang saya buat bersama tim. Ini adalah salah satu acuan referensi saya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, apa kita lanjut? Baik, kita masuk ke materi pembahasan. Ada konsep kesehatan reproduksi esensial dan komprehensif. Konsep kesehatan reproduksi esensial dan komprehensif. Kita harus paham dulu konsep kesehatan reproduksi. Menurut BKKBN 2021, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, secara mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi, kesehatan reproduksi itu bukan hanya kesehatan di tubuh kita saja, tapi mental kita harus sehat, ya. Reproduksi kita harus sehat dan bebas dari berbagai macam penyakit. Dan remaja berhak melindungi dirinya, ya, untuk menjaga reproduksinya, karena seseorang yang dikatakan sehat reproduksi adalah sehat lahir dan sehat batinnya, ya, selain dari bebas dari penyakit. Tujuan kesehatan reproduksi pertama, memberikan pelayanan cash pro, ya, yang komprehensif terhadap perempuan, termasuk kehidupan sosial dan hak-hak reproduksi perempuan, ya. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan reproduksi dan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas hidupnya. Adapun hak-hak reproduksi di sini disepakati hal-hal reproduksi yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani. Ya, saya bahas satu, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, bahwa remaja berhak mendapatkan tentang informasi kesehatan reproduksi. Ya, misalnya kita sebagai seorang bidan datang remaja misalnya dari SMP, mereka baru SMP datang ke kita dan mengadu ke kita, "Ibu, menstruasi itu apa ya, Bu?" Kita berhak memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Jelaskan kepada remaja bahwa rentang usia menstruasi itu dari usia berapa ke berapa, cara pembersihan genitalianya agar tidak terjadi keputihan. Kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Ya, mereka bebas mau berpikir tentang reproduksinya seperti apa. Misalnya, dia berpikir nanti kalau jika aku menstruasi, aku akan begini. Otomatis itu namanya sudah termasuk pematangan pola pikiran. Hal untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan. Ya, jadi seandainya ada
ada pasien datang dengan anak sudah 3 atau 4, dia mengatakan tidak ingin punya anak lagi, kita berhak melindungi dan memberikan dia jarak kehamilan. Kita tawarkan KB, ibu mau KB apa? Ada KB A, B, C, D, kita tawarkan seperti itu. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari pelecehan, perkosaan, kekerasan, dan penyiksaan seksual. Mereka berhak dilindungi. Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu, pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak atas pelayanan kehidupan reproduksinya, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi, dan hak atas kebebasan berkumpul dan berprestasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Sasaran utama berupa laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, putra dan putri yang belum menikah dari kelompok risiko. Ya, contohnya pekerja seks, masyarakat yang termasuk prasejahtera. Selanjutnya, sedangkan secara sasarannya antaranya adalah petugas kesehatan pemberi layanan berbasis masyarakat. Nih, ya, jadi sasaran kesehatan reproduksi ini tidak hanya perempuan, bahwa laki-laki juga berhak mendapatkan kesehatan reproduksi. Baik, kita masuk ke remaja. Remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Ada batasan usia remaja. Ya, ini adalah merupakan batasan usia remaja. 10 sampai 12 tahun disebut dengan remaja, ya. Biasanya di usia ini mereka lebih dekat dengan teman sebayanya. Mereka lebih percaya dengan teman sebayanya dan mereka ingin hidupnya bebas. Sedangkan 13 sampai 15 tahun remaja tengah mencari identitas dirinya. Di sini mereka mencari identitas siapa sih diri aku sebenarnya. Dan 16 sampai 19 tahun remaja akhir, dia mengungkapkan kebebasannya, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta atau mampu berpikir abstrak. Selanjutnya ada kebijakan kesehatan reproduksi. Pertama, pemerintah masyarakat termasuk remaja wajib menciptakan lingkungan yang kondusif agar remaja dapat berlaku hidup sehat untuk menjamin kesehatan reproduksi. Kedua, setiap remaja mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender. Yang ketiga, upaya kesehatan reproduksi remaja harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan remaja dengan disertai upaya pendidikan kesehatan reproduksi yang seimbang. Di sini ada strategi kesehatan reproduksi. Pertama, pembinaan kesehatan reproduksi remaja disesuaikan dengan kebutuhan proses tumbuh kembang remaja dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif, yaitu penundaan usia perkawinan muda dan mencegah seks pranikah. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dilakukan terpadu lintas program lintas sektoral dengan melibatkan sektor swasta serta LSM yang disesuaikan dengan peran dan kompetensi masing-masing. Adapun ruang lingkup program remaja atau KRR, perkembangan seksualitas dan risiko termasuk pubertas, anatomi dan fisiologi reproduksi dan kehamilan tidak diinginkan serta penundaan usia kawin. Kedua, pencegahan infeksi seksual, HIV dan AIDS. Yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan nafsa. Yang keempat, masalah-masalah remaja yang terkait dengan dampak dari risiko triad KRR seperti kenakalan remaja, perkelahian antar remaja, dan lain-lain.
Terima kasih. Ya, Intan. Boleh dibuka Bu slide 15 Bu. Slide 15 tentang kebijakan dan strategi KRL. Ya, kenapa Intan? Di sana kan Ibu dijelaskan tentang arahan kebijakan program KRL. Di situ adalah untuk mewujudkan tegar keluarga remaja, yaitu dalam rangka tegar keluarga. Tegar keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan misi sebagai misi dari keluarga berencana nasional. Nah, di situ kehidupan remaja di sini adalah sebagai tahap transisi kehidupan, itu memiliki lima masa transisi kehidupan, dan di sana pada saat remaja itu dihadapkan dengan berbagai aspek bidang, yaitu di sana ada 5. Yang pertama itu melanjutkan sekolah, yang kedua itu mencari pekerjaan, yang ketiga itu memulai kehidupan keluarga dan menjadi anggota masyarakat, dan juga untuk mempraktekkan hidup sehat. Itu izin bertanya Bu, terkait contoh dari 5 aspek tersebut apa Bu? Jadi yang Intan pertanyakan adalah contoh dari 5 aspek tentang kebijakan dan strategi KRL. Ya, 5 contoh dari 5 kebijakan. Sebelum Ibu memberikan contoh kepada Intan, apakah ada teman-teman yang bisa membantu jawab pertanyaan Intan? Ini Bu. Dwi? Ya, silakan Dwi. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya akan bertanya dari Intan, yaitu contoh dari kebijakan dan strategi KRL. Di mana yang pertama yaitu melanjutkan sekolah. Setiap remaja itu berhak melakukan pendidikan untuk masa depannya nanti. Selanjutnya itu mencari pekerjaan. Setiap orang dewasa atau sudah memasuki usia remaja itu berhak untuk mencari pekerjaan karena untuk kehidupan di masa depannya nanti. Selanjutnya itu memulai kehidupan keluarga. Setiap masa remaja berhak mempunyai keluarga kecil yang berbahagia atau yang diimpikannya. Selanjutnya yaitu menjadi anggota masyarakat. Setiap seseorang yang ada di lingkungan masyarakat tersebut harus bisa mengikuti seperti organisasi ataupun gotong royong agar lebih mendekatkan kepada masyarakat agar diakui di masyarakat tersebut. Selanjutnya mempraktekkan pola hidup sehat. Kita sebagai seorang manusia yaitu harus bisa melakukan pola hidup sehat agar bisa memberikan contoh, terutama pada remaja bisa melakukan gotong royong agar bisa memberikan contoh kepada masyarakat tersebut. Oke, ya, benar ya apa yang dikatakan Dwi tadi, seorang remaja itu bahwa dia itu berhak untuk melanjutkan sekolahnya. Itu adalah suatu hak dia, bahwa dia untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah itu dia mencari pekerjaan, dia juga berhak karena dia adalah termasuk dari golongan masyarakat biasa ya. Dan memulai kehidupan berkeluarga, dia bisa memulai dari kehidupannya berkeluarga, membentuk keluarga kecil yang bahagia dan menjadi anggota masyarakat. Mereka juga ikut bercampur dalam masyarakat, dalam lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, dan mempraktekkan hidup sehat, mencontohkan perilaku hidup sehat seperti apa, gitu ya. Benar yang dikatakan Dwi. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Dwi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi mengenai materi kita ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Oke, pertanyaan Ibu, siapa yang bisa menyebutkan? Bukan apa, yo? Siapa yang bisa menyebutkan kepada Ibu tentang sasaran kesehatan reproduksi remaja? Wilda, ya Wilda, silakan Wilda. Baik, yang pertama di sini ada sasaran utama Bu, yaitu suatu kelompok remaja yang berusia 10 sampai 19 tahun yang di sekolah ataupun yang tidak di sekolah. Yang kedua itu ada sasaran sekunder, yaitu berupa orang tua, keluarga yang mempunyai anak remaja, kemudian guru ataupun pamong belajar, kemudian pemimpin yang ada di masyarakat, dan pemimpin agama. Yang ketiga di sini ada sasaran tersier, yaitu seperti petugas kesehatan, petugas lintas sektoral, LSM, dan organisasi masyarakat. Benar apa benar jawaban dari Wilda? Benar. Dari pendapat Wilda tadi bahwa sasaran remaja ini, kesehatan reproduksi remaja ini ada 3. Ada sasaran utama, ada sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Sasaran utamanya siapa
remaja itu sendiri yang berusia 10 sampai 19 tahun. Sasaran sekunder siapa? Ada orang tuanya, ada gurunya, ada tokoh masyarakat. Sasaran tersier adalah organisasi masyarakat yang ada di daerah itu sendiri. Oke, kasih aplaus dulu untuk Yudha. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira tentang materi kita ini? Cukup. Nah, terakhir pertanyaan Ibu. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Zara? Ya, Zara, apa kesimpulannya? Kesimpulannya pada materi hari ini yaitu kan tadi kita membahas tentang konsep kesehatan reproduksi esensial dan komprehensif. Yang dimana kesehatan reproduksi sendiri tadi menurut BKKBN, Depkes dan WHO itu adalah kesejahteraan sehat fisik, sehat mental dan sosial, dan juga bebas dari penyakit dan fungsi dan organnya itu berfungsi gitu Bu. Dan dia memang bebas dari penyakit, dan itu tadi sama pengertiannya menurut Depkes dan BKKBN sama WHO. Pada mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja ini, bahwa kesehatan reproduksi yang sehat itu tidak hanya kesehatan jasmani, namun juga kesehatan rohani, kesehatan mental, dan kesehatan lingkungan. Dan dimanapun dari kesehatan ini mencakup ada beberapa aspek, ya, aspek untuk memberikan hak-hak reproduksi kepada remaja, baik remaja lelaki maupun remaja perempuan. Baik, jika seandainya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan Ibu rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup, jangan lupa nanti adik-adik baca dulu untuk pertemuan kita selanjutnya. RPS sama absensi Ibu tinggalkan di meja ini, nanti boleh diisi. Sekian materi kita hari ini pada mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja. Jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat deskripsi pengajaran saya mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu tim asesor sertifikasi dosen 2024. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.